Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan juga bagikan channel ini, berikan jempolnya, agar kami dapat lebih semangat lagi dalam membuat berbagai konten untuk Anda. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu mendapatkan rezeki dan kesehatan, juga kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai dengan sebuah insight mengenai sebuah saham dengan nama Telekomunikasi Indonesia Persero atau TLKM. Sebelumnya kami ingatkan dulu bahwa ini bukanlah sebuah ajakan untuk membeli ataupun menjual, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keputusan yang Anda buat dengan mendengarkan insight dari kami. Ini sama sekali murni hanyalah untuk edukasi atau bersama-sama kita mencoba membahas emiten-emiten yang ada di pasar modal Indonesia. Dan kebetulan mungkin banyak yang saat ini dalam posisi tersangkut di Telkom, atau punya di harga tinggi, punya di harga atas. Yuk kita lihat bagaimana saham Telkom ini secara fundamental dan juga nanti secara price range-nya. Telekomunikasi Indonesia yang biasa dikenal dengan nama TLKM pada mulanya merupakan bagian dari Post and Telegraphian yang didirikan tahun 1884, dan pada tahun 1991 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1991, status Telkom diubah menjadi perseroan terbatas milik negara atau Persero. Kantor pusat dari Telkom berlokasi di Jalan Japati nomor 1 Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan anggaran perusahaan, ruang lingkup kegiatan Telekomunikasi Indonesia adalah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi sumber daya perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan usaha utama Telekomunikasi Indonesia adalah menyediakan layanan telekomunikasi yang mencakup sambungan telepon kabel tidak bergerak dan telepon nirkabel tidak bergerak, komunikasi seluler, layanan jaringan, dan juga interkoneksi dengan layanan internet dan komunikasi data. Selain itu, TLKM juga menyediakan berbagai layanan di bidang informasi, media, entertainment, termasuk cloud-based, server-based, managed service, layanan e-payment, IT enabler, e-commerce, dan layanan portal lainnya. Jadi anak usaha Telekomunikasi Indonesia dibagi menjadi 4 kelompok, dan pemimpin bisnisnya yaitu bisnis seluler Telkomsel, bisnis internasional atau Telin, kemudian bisnis multimedia atau Telkometra, dan bisnis infrastruktur atau Telkom Infra. Dan kalau kita lihat, memang cukup banyak anak perusahaan dari Telekomunikasi Indonesia atau TLKM. Yang paling terkenal tentu aja PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, yang bergerak di telekomunikasi operator atau operator fasilitas telekomunikasi dan jasa telepon seluler menggunakan teknologi Global System for Mobile Communication atau GSM. Kemudian ada Daya Mitra Telekomunikasi, PT Multimedia Nusantara atau Metra yang bergerak di bidang jasa jaringan telekomunikasi dan multimedia. Kemudian PT Telekomunikasi Indonesia Internasional. Kemudian PT Telkom Akses yang bergerak di bidang pembangunan jasa dan perdagangan di bidang telekomunikasi. Kemudian PT Graha Sarana Duta, penyewaan kantor dan manajemen gedung dan jasa pemeliharaan, konsultan sipil dan pengembang. Kemudian PT Pins Indonesia
yang dulu bernama Pramindo Ikat Nusantara, jasa dan pembangunan telekomunikasi. Kemudian PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia atau Telkom Infratel, yang bergerak di bidang pembangunan jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi. Kemudian PT Patra Telekomunikasi Indonesia atau Patrakom, yang menyediakan sistem komunikasi satelit, jasa dan sarana terkait. Kemudian PT Sigma Cipta Caraka, yang menyediakan jasa teknologi informatika, implementasi dan integrasi sistem, outsourcing dan pemeliharaan lisensi piranti lunak. Kemudian PT Infomedia Nusantara, di bidang jasa dan informasi, menyediakan jasa informasi, telekomunikasi, dan jasa informasi lainnya dalam bentuk media cetak, elektronik, dan jasa call center. Kemudian Telekomunikasi Indonesia International Pte Limited, di bidang telekomunikasi. Kemudian PT Telkom Landmark Tower, jasa pengembangan dan manajemen properti. Kemudian Telekomunikasi Indonesia International SE, di bidang telekomunikasi di Timur Leste. Kemudian PT Metra Digital Media, jasa layanan informasi dalam bentuk direktori khusus. Kemudian PT Finet Indonesia, di bidang jasa teknologi informatika. Kemudian PT Telekomunikasi Indonesia International Limited, yang berada di Hong Kong. PT Telekomunikasi Indonesia International Pte Limited, berada di Australia. Kemudian PT Nusantara Sukses Investasi, PT Administrasi Medika, di bidang jasa administrasi asuransi kesehatan. PT Metra Plaza, jasa jaringan dan e-commerce. PT Metranet, jasa portal multimedia. PT Grahaya Selaras, jasa pariwisata. Kemudian Telekomunikasi Indonesia International atau Telkom USA, yang berada di Amerika. Kemudian PT Sarana Usaha Sejahtera Insan Palapa atau Telkomedia, di bidang jasa pelayanan kesehatan, apotek dan laboratorium. Kemudian Pojok Selebes Mandiri, jasa agen atau biro perjalanan wisata. Kemudian PT Satelit Multimedia Indonesia, di bidang jasa satelit. PT Metra Digital Investama atau dulu diberi nama Metra Media, yang ini adalah jasa perdagangan informasi dan teknologi multimedia, hiburan dan investasi. PT Metra TV, jasa penyiaran berlangganan. PT Nusantara Sukses Sarana, jasa pengelolaan gedung dan hotel. Juga PT Nusantara Sukses Realty, jasa dan perdagangan. Jadi sebenarnya berbeda dengan mungkin kalau kita lihat Excel dan Indosat ya. Telekomunikasi Indonesia atau Telkom ini bukan cuman operator seluler, tapi dia sudah merambah kemana-mana termasuk ke bisnis satelit. Dan kalau kita lihat memang dari harga sahamnya saat ini, maka PT Telekomunikasi Indonesia atau TLKM adalah sebuah perusahaan yang memiliki market capital atau nilai pasar yang cukup besar dan pernah merajai juga sebagai saham dengan market capital terbesar di Indonesia. Saat ini market capital Telkom adalah 270,44 triliun. Dan kalau dilihat harga saat ini di Telekomunikasi Indonesia di 2.730. Kalau kita lihat secara monthly price range-nya atau harga bulanannya, maka rentang harga TLKM adalah dari 2.540 sampai dengan 2.910 secara monthly. Jadi sudah berada kira-kira di mid channel, harga yang sekarang 2.730. Lalu kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun sampai sekarang, maka saham Telkom tertingginya adalah di 4.030 dengan harga terendahnya di 2.450. Dan kalau kita lihat harga tertingginya selama 3 tahun terakhir adalah 4.840.
Jadi kalau Anda ada yang merasa tersangkut di saham Telkom sebelum kita lihat fundamentalnya, maka secara harga sebetulnya saat ini harga Telkom baik secara year to date maupun dari harga tertingginya selama 3 tahun terakhir sudah sangat murah. Dan investor asing memang kalau kita lihat selama 1 bulan terakhir mencatatkan aksi jual yang cukup masif, yaitu 608,11 miliar. Dan kalau kita lihat secara year to date dari awal tahun, investor asing mencatatkan total jual bersih atau net foreign sale sebesar 9,38 triliun rupiah. Dan setelah kita lihat bahwa saham TLKM ini cukup murah, maka yuk kita lihat profil dan fundamentalnya. TLKM listing pada tanggal 14 November 1995 dengan pemilik saham terbesarnya adalah negara Republik Indonesia 52,09%. Dengan masyarakat adalah 47,9%. Dan komisaris utama dari TLKM adalah seorang yang sudah tidak asing lagi di Indonesia. Ya, beliau adalah pemilik Rumah Perubahan, yaitu Bapak Renald Kasali. Ya, jadi saya pikir Bapak Renald Kasali ini sudah merupakan figur yang cukup mumpuni. Kemudian direktur utamanya adalah Bapak Ririk Adriansyah. Lalu kita bicara soal EPS-nya. Lalu kita lihat EPS Telkom, di mana di tahun 2020 nih diperkirakan akan menjadi 222, maka sebenarnya EPS Telkom sendiri dari 2018, 2019, dan 2020 mengalami kenaikan. Dan ya, saya pikir pendapatan Telkom khususnya dengan adanya work from home, school from home, harusnya minimal secara koneksi data harusnya meningkat ya. Kemudian sales atau penjualan dari TLKM ada 66,86 triliun dengan aset sebesar 246,35 triliun, dengan liability 136,07 triliun, dengan equity 95,94 triliun. Sedangkan book value per share dari TLKM adalah 968. Dan ini menghasilkan valuasi yang memang sudah tidak murah ya. Artinya price to book value ratio-nya adalah 2,82 kali. Sedangkan price earning ratio-nya atau PER adalah 12,31 kali. Jadi secara valuasi memang Telkom tidak murah. Tapi kalau kita lihat dari pendapatannya, dari segi profitability-nya, maka net profit margin dari TLKM adalah 16,44%, double digit, dan return on equity 22,9%, juga luar biasa bagus, double digit, dan return on assetnya adalah 8,92%. Jadi kalau kita bilang sahamnya kemahalan, wajar karena profitabilitasnya sangat baik. Kemudian ini yang mungkin sering dibicarakan banyak, mengganjal. Debt equity ratio dari Telkom adalah 141,83% atau rasio utang Telkom ini cukup besar. Nah, kalau dikatakan rasio utang Telkom cukup besar, saya kira di sektor telekomunikasi yang terus-menerus membangun jaringan, dikala 3G belum selesai, membangun lagi 4G, kemudian membangun lagi 4,5G dan seterusnya, ya pasti memang dibutuhkan hutang ya untuk
bisa terus berkesinambungan membangun. Tapi masalahnya kan bukan itu. Masalahnya adalah secara profit mereka bertumbuh dan pendapatannya cukup bagus gitu. Nah, kalau harganya turun, sekarang kembali kepada Anda. Apakah Anda punya trading frame yang pendek, atau Anda memang punya trading frame atau frame time waktu Anda yang cukup panjang? Kalau panjang, ya silahkan Anda buat analisanya. Tapi kalau pendek, juga Anda silahkan buat analisanya. Dan kalau kami lihat, Telekomunikasi Indonesia juga memiliki salah satu kelebihan lainnya, ya ini membagikan dividen secara rutin tiap tahun, dan dividen yieldnya sendiri cukup besar. Misalnya kita katakan dengan harga saat ini, maka dividen yield dari Telkom adalah 5,64%, yang itu jelas di atas bunga deposito saat ini ya. Jadi kalau ada yang misalnya mengatakan saya mau nabung saham Telkom dengan harga murah saat ini, kami sama sekali tidak ada mengajak Anda untuk membeli saham Telkom, tapi Anda bisa mempertimbangkan semua data yang kami berikan dari segi price range bulanan, kemudian juga tahunan sampai dengan 3 tahun terakhir, di mana harga Telkom saat ini sudah sangat murah. Laba Telkom terus bertumbuh dalam 3 tahun terakhir, dan juga profitabilitasnya cukup besar. Sekarang kembali kepada Anda. Kami cuma memberikan informasinya, Anda yang menentukan. Semoga bermanfaat. Maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai insight kami yang tidak kalah menarik berikutnya.